Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, juga anak-anakku sekalian, selamat sore, selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga, di mana pada saat ini pun kita masih melakukannya di rumah kita masing-masing, di mana kita ketahui pada masa new normal ini masih ada batasan-batasan untuk kita berkumpul, baik dalam ibadah gereja dan ibadah patuen yang biasanya kita lakukan di rumah-rumah. Dengan penuh perasaan sukacita, mari kita melakukan ibadah ini walaupun dalam daring. Untuk itu, mari kita semua masuk dalam saat yang teduh. Kita berdoa. Ibadah kita pada sore hari ini hanya kita landaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Allah yang kudus. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, kita pujikan ayat 1 dan 5. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kalau pada sore hari ini, walaupun dalam suasana daring, kami boleh membangun ibadah, khususnya ibadah berayat patuen pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang Kau sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami dari pagi hingga sore hari ini, dalam keadaan penuh sukacita, hanya di dalam karena kasih Tuhan. Tuhan, pada sore petang hari ini, dalam kami membangun ibadah, kami akan mendengarkan firman Tuhan, hanya Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu ini, memampukan kami, untuk kami boleh mengerti, dan kami boleh menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, sertai dan berkati ibadah ini, dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 50A ayat 1 dan 2.
Bacaan dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 22 yang demikian bunyi firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap orang lain. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, sebagai jemaat Tuhan, khususnya kita sebagai orang Kristen, hidup damai adalah tujuan dari kekristenan itu sendiri. Damai harus diwujudkan kapan dan dimanapun. Semua orang Kristen harus memperjuangkan hal ini, siapapun dia dan dimanapun. Sesungguhnya anjuran hidup untuk damai bukan baru saja ditemukan khususnya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13 dengan kutipan yang tadi kita baca. Dalam bagian-bagian Alkitab lainnya juga ada tertulis, disebutkan juga beberapa di antaranya. Pada zaman Nabi Zakaria menyerukan, maka cintailah kebenaran dan damai. Ada di Zakaria 8 ayat 19b. Di dalam Mazmur Daud, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ada di Mazmur 34 ayat 15b. Dan pada saat Tuhan Yesus pernah bersabda, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada di Matius 5 ayat 19. Dan pada zaman Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada di Roma 12 ayat 18. Pada konteks bacaan kita yang kita baca tadi, Paulus menasihatkan kepada kita sekalian, khususnya kepada kita jemaat Tuhan dan jemaat Tesalonika pada waktu itu, kita sebagai bagian dari masyarakat jemaat gereja tidak lepas dari jemaat atau warga masyarakat. Kita berada di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak lepas dari kita punya pemimpin. Kita punya pemimpin di pusat, kita punya pemimpin di daerah, di kota kita ini. Kalau biasanya kita sebagai warga masyarakat tidak puas dengan keadaan pemimpin kita biasa bisa mengkritik, kita bisa mengajukan protes, tetapi alangkah baiknya bila pada saat seperti sekarang ini, di mana pandemi melanda negara kita, melanda juga kota kita, kalaupun kita melakukan protes, ya kita lakukan dengan lebih bijaksana, lebih elok mungkin. Kita menjaga
apa yang kita ucapkan, kita menjaga lisan kita, apalagi dalam situasi seperti ini, dampak dari pandemi ini, sektor ekonomi, pelaku usaha kecil mengalami keterpurukan. Bagaimanakah masyarakat gereja untuk kita memberikan sumbangsih pemikiran sekaligus tindakan yang nyata? Pada konteks yang kedua, khususnya kita sebagai jemaat gereja, kita sebagai pelayan-pelayan gereja, kalau disebutkan pada masa Rasul Paulus bahwa jemaat di Tesalonika sudah mulai tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh pelayan-pelayan gereja. Pelayan-pelayan yang pada waktu itu membantu Rasul Paulus, karena dirasa pelayan-pelayan itu yang biasanya hidup, menyerahkan hidupnya untuk Tuhan itu adalah dari golongan bawah, dari golongan strata rendah, sehingga ada jemaat yang mulai tidak menggubris apa yang disampaikan, mulai tidak mau memperhatikan kepada pemimpin-pemimpin jemaat. Mereka tidak menghormati menurut Rasul Paulus. Biar bagaimanapun para pelayan, walaupun berada pada strata yang rendah, patut diberi hormat, bahkan didukung dan disupport, karena mereka melakukan tugas yang berat sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami kasihi, damai tidak akan terwujud bila jemaat itu mengeraskan hatinya. Dan untuk mentaati firman Tuhan yang dibawakan oleh pelayan itu, Rasul Paulus memberikan nasihat. Damai yang diharapkan oleh Rasul Paulus juga berhubungan dengan kerelaan jemaat untuk membangun hidup bersama ke arah yang lebih baik. Paulus menyebutkan sikap-sikap yang harus dimiliki. Ada beberapa. Yang pertama, kita wajib tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jika ada anggota jemaat yang hidup menyimpang dari norma iman, kita wajib sebagai pelayan menegur dan mengarahkannya. Yang kedua, hiburlah mereka yang tawar hati. Jemaat harus saling menghibur jika ada yang mengalami kemalangan. Tidak hanya menghibur, tapi kita tadi juga harus melakukan tindakan yang nyata. Tindakan yang nyata pada saat ini, puji Tuhan, kita juga sudah bisa melakukan tindakan nyata melalui aksi-aksi sosial, peduli kasih. Untuk itulah program peduli kasih ini juga disupport dan didukung. Yang ketiga, belalah mereka yang lemah. Jemaat pun harus saling menunjang, terutama kepada orang-orang yang miskin dan tertindas. Kita membantu supaya terjadi keseimbangan. Kalau kita tersenyum, biarlah keluarga lain pun ikut tersenyum. Karena damai sejahtera yang kita dapat, bolehlah terbagikan oleh karena kasih. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan, yang keempat, sabar terhadap semua orang. Iman harus dibuktikan dalam kesabaran, karena Allah adalah panjang sabar. Yang kelima, jangan membalas jahat dengan jahat. Walaupun kita sering mendengar ada yang membalas, tapi kita tidak terpengaruh oleh itu. Manusia cenderung membalas kalau disakiti. Kristus mengajarkan hukum sorgawi, supaya umat Tuhan jangan seperti itu. Sebaliknya,
Jemaat harus berusaha melakukan apa yang baik dalam segala hal. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bila kita sebagai jemaat hidup dalam semangat damai di atas, maka hidup kita akan mencerminkan 3 ciri iman, yaitu bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Jadi tampaklah bagi kita, kalau 3 ciri iman itu sudah kita dapatkan, karena 3 ciri iman atau damai yang kita wujudkan itu tidak turun dari langit, tapi harus diperjuangkan. Barang siapa yang memperjuangkan atau melakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan yang akan menolong dan memberkati. Pada 1 Tesalonika 5:13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka, hiduplah damai dengan seorang dengan yang lain. Ya, Tuhan memampukan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita akan masuk dalam persembahan. Ayat yang akan menguatkan kita dalam persembahan terambil dari 2 Korintus 9, ayat 7 dan 8, yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil persembahan kita pujikan dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 3. Kita akan masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada sore hari ini kami sudah belajar tentang firman Tuhan. Hanya Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk bisa melakukan berdamai seorang dengan yang lain. Tuhan, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pimpinan negara kami, yang berdoa untuk Bapak Presiden, untuk yang di Gubernur, dan juga untuk yang di kota kami yang tercinta ini. Ya, Tuhan juga memberkati dan berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apa yang bisa dilakukan boleh berguna bagi masyarakat kami. Tuhan Bapa di surga, kami juga untuk berdoa gereja kami, ya Tuhan juga memberkati apa yang sudah dilakukan oleh gereja kami dalam pelayanannya. Tuhan juga memberkati setiap pelayan Tuhan yang sudah melakukan kegiatan dalam ibadah daring ini. Tuhan khususnya boleh membuat ibadah ini tetap ada
ya Tuhan juga memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Tuhan juga memberkati dalam pelayanannya, Tuhan juga memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, ya Tuhan juga memberkati, sehingga persembahan kami ini berguna bagi pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, nah doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, tetap jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 249 ayat yang pertama. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita bersama-sama mohon berkat. Berkat yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan melingkupi kita sekalian. Amin.